Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan, banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi, salah satunya karena mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, beri kritik membangun, jangan kritik semua yang jelek. Dan berkenan kami undang kembali. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas se-Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Mereka menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini. Para akademisi mendesak reformasi hukum yang transparan dan akuntabel. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Seruan Salemba juga mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Hanya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang. Apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, mengobservasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kecaman terhadap praktik politik dinasti Presiden Jokowi juga diserukan akademisi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Mereka meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Berbangsa dan bernegara agar warisan kerakyatan dalam kehidupan. Jangan-jangan kita juga ikut. Kamis sore, akademisi yang terdiri dari guru besar, dosen hingga mahasiswa berkumpul di halaman kampus Universitas Islam Indonesia dan menggelar mimbar bebas. Dalam orasinya mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi untuk kepentingan politik dinasti Presiden Joko Widodo. Di akhir unjuk rasa, Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 7 poin seruan perlawanan, diantaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Menuntut seluruh penyelenggara negara. Pembangunan sipil dalam bahasa Inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan, diperintahkan, diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi, tidak sesuai dengan hati nurani, melanggar etika, membangkangi norma, dan lain-lain.
Jadi pembangkangan sipil harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Tujuannya apa, Prof? Memberikan pesan bahwa ada masalah besar dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan. Kemarin sejumlah sivitas akademika UGM menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan oleh masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal.